Namanya Don Gudut. Benar. Oh, ini kenapa saya? Kenapa ada apa? Kenapa sangat panik ini? Pindah seat belakang dulu, Pak. Pindah seat belakang dulu. Nanti dibicarain. Nggak apa-apa. Saya bawa aja. Nggak apa-apa. Ayo. Be careful ya Pak sama orang 3 di depan kita tuh. Tadi ada ini, sir, 2 orang Apa itu? menggunakan pakaian putih. Kemudian dia tidak tahu dari mana, tiba-tiba dia mencari, mau bertemu dengan Sir Gogo katanya. Dan dia padahal tidak ada informasi terkait Sir Gogo berada di lokasi. Dia menggunakan masker, tidak mau membuka maskernya, katanya mau mencari Sir. Kemudian di atas bukit tadi di belakang tempat Sir Gogo berbicara dengan ibu yang dari Bihoje tadi, itu nampak 2 orang. Satunya menggunakan kekeran ya, mengeker lokasi tempat Sir Gogo berbicara. Kekeran apa ini, senjata? Enggak. Teropong. Binokular. Oh. Nah, pada saat kita menggunakan binokular juga, langsung mereka pindah tempat. Dan tiba-tiba datang pengantin, pengamen tadi. Sepertinya kita mundur Pak. You need to stop your vehicle right now, sir. Oke. Berhenti dulu, sir. Saya lagi mencari orang. Coba bisa turun dulu. Saya lagi nyari orang. Radio di ini dulu, Sar. Turun Anda yang penyetir. Ya. Di siapa nama kamu? Saya. Iya. Raymond. Masuk mobil kamu, Raymond. Jangan cepat. Masuk baik. mobil kamu, Raymond, cepat. Kamu bisa pergi. Jalan, sahabat. Ini saya menodongkan senjata ke kepala kamu, Raymond. Don't do something, oke? Nafas boleh? Tidak. Tidak boleh. Mati dong saya. Tinggal. Oke. Kamu kemana tadi, Raymond? Saya mau ke kantor. Kamu nih sebenarnya namanya siapa sih, Pak? Saya mau tahu, Pak. Katanya kamu sempat ganti-ganti nama kamu. Sempat ganti-ganti nama. Mobil biru tadi lu sama siapa aja? Lupa tahu dari mana saya ganti-ganti nama. Saya Raymond. Ya udah, gue bawa dulu mobilnya. Mungkin agak melebar sedikit ini yang baju hitam ini di belakang. Agak melebar sedikit. Oke, thank you. Siap, komandan. Aku bentar, aku ke toko baju dulu. Nama kamu bukannya Rodrigo G. Cloud? Exactly, Bapak tahu banget. 134. Bohongin gua deh, Ger. Sebel banget. Katanya namanya Raymond. Gini, Raymond, ya. Kita nggak punya banyak waktu di sini, oke? Jadi untuk keselamatan dan kesehatanmu ke depannya mending. Baju hijau bisa geser sedikit tuh. Silakan. Untuk kesehatanmu dan keselamatanmu di sini, Raymond. Ya. Lebih baik jangan bertele-tele, jawab semua pertanyaan yang kita berikan, oke? Tentunya, Sir. Oke, sekarang jawab pertanyaan teman saya ini. Oke. Siapa jadi nama kamu, Pak, sebenarnya? Ganti nama kamu. Yang tadi Bapak sebutkan, nama saya Rodrigo G. Cloud. Kata kamu Raymond, yang mana benar? Ya memang nama saya sebelumnya Raymond. Terus kamu bisa ganti nama akhirnya? Iya. Saya baru dengar kalau misalkan kamu tuh baru ada di kota ini tuh selama seminggu kurang lebih, bener gak? Enggak. Sudah sebelum tsunami 2 minggu saya sudah di sini. Cuman baru terlihat seminggu belakang ini. Baru terlihat lagi ya. Terus yang saya tahu katanya kamu duda kamu. Iya Pak, saya duda. Siapa emang mantan istri kamu? Mantan istri saya Lisa Mishima. Oh, kamu dari Jepang. Istri saya yang dari Jepang. Kamu? Istri saya maksudnya. Saya dari Meksiko.
Kok bisa relate ketemu Meksiko Jepang? Karena dulu, waduh Pak, sabar Pak. Waduh, Raymond. ya ini saya jawab Oke. jujur semuanya nih Pak. Iya, silakan jawab. Iya. Silakan jawab. Iya ya Pak. Jadi dulu istri saya itu sebenarnya adalah buruan saya. Saya dulu jenderal Wow. polisi bintang 4. Jenderal polisi. Okay. And then? Dan istri saya itu keluarganya itu adalah sindikat kriminal terbesar di kota saat itu. Di negara itu maksud Oke. saya. Oke. And then? Lalu saya akhirnya terpikat dengan salah satu anak dari ayahnya. Siapa nama ayahnya? Genzo Oke. Genzo Mishima. And then? Iya, lalu saya menjalin tali kasih yang mematikan buat saya. Karena saya tahu bahwasanya mantan istri saya itu juga sebenarnya ingin membunuh saya juga. Lu jawab yang benar. Pak. Iya benar, ini benar apa adanya Pak. Oke, lanjutin. Ya setelah itu akhirnya saya bisa meyakinkan dia bahwa saya mencintainya. Akhirnya dia falling in love dengan saya dan menikah selama 3 years maybe. Wow. Selama 3 tahun dan memiliki 3 orang anak, benar? 7 Pak. Astagfirullahaladzim. 7 Senang ngemproy kamu. orang anak. Iya. Selama 3 tahun punya 7 anak. 6 anak angkat. 4 anak kandung. Berarti 1 10 anak dong. kandung. 3. Jangan bohong. Enggak, saya cuma punya 6 anak-anak. Iya Pak, ini benar ini adanya. Saya jawab jujur karena saya jujur takut. Raymond, gua nggak peduli sama anak angkatmu yang mau kau angkat dari manapun itu. Ya, siapa? Sebutin nama anak kandungmu. Nama anak kandung saya Lucas G. Cloud. And then? Itu saja. 3. 2-nya itu anak angkat, Pak. 3. 2-nya anak angkat, orang anak saya, Pak. 3. Iya. 2 anak angkat, Pak. Jujur ini mah nggak bohong. Sebutkan saja namanya. Oh, keduanya Lucas itu punya kakak namanya Kenzo Elvano Cloud dan kakak tertuanya adalah Alkis G. Cloud perempuan. Itu 2-nya anak angkat. Secara umur lebih tua mereka berdua daripada Lucas. Di mana mereka sekarang? Iya, saya nggak tahu, Pak. Sekarang saya nggak tahu. Raymond. Saya nggak tahu, Pak. Jujur, saya nggak tahu ini mah. Jawab. Asli. Jawab. Saya nggak tahu, Pak. Asli, Pak. Saya nggak tahu. Keras itu cubitan. Saya nggak tahu. Jawab. Sekali lagi aku tanya, di mana keberadaan anak-anakmu itu? Kalau anak kandung saya tahu di mana dia. Perang kali. Perang? Iya, lagi perang kali. Dia di gengnya namanya Five Star. Berarti anak lu ada di kota ini. Iya. Namanya sama Lucas juga. Iya. Panggil si Lucas di 5 star. Lucas, 5 star. Oke, Pak Gogo. Kalau saya boleh sedikit kepo ini, kenapa bisa runtuhnya rumah tangga kamu, Pak? Karena istri saya tidur terus. Sibuk ngambil endorse. Enggak, maksud saya
istri saya tidur terus dan saya tidak tahu dia di mana. Ini Dia meninggalkan saya selama Pi, 6 aduh. bulan. Lalu? Iya, lalu akhirnya karena beban saya saat itu sangat berat, saya menjadi menhan dan juga mengurus sebuah negara, mengurus anak-anak saya, mengurus keluarga saya, dan akhirnya ya saya tidak ada tempat cerita, tempat bercerita, tempat ngobrol, karena beliau pergi begitu lama entah kemana. Nah, ketika beliau pulang, baru akhirnya saya nampaknya kalau dirimu senang untuk berkeliaran sendiri, ya mending saya lepaskan saja. Gitu, Pak. Oh, terus kamu selingkuh gitu maksudnya? Saya selingkuh. Waduh, titik saya segitunya sih, Pak. Selingkuh Udah kan jelaskan bukan jelaskan berarti apa yang kamu lakukan. Oh, bukan atas dasar selingkuh, bukan atas dasar orang ketiga atau gimana, cuman karena komitmen yang kami buat untuk terus bersama itu sudah sepertinya dia tidak pegang, jadi saya memutuskan untuk berpisah, itu Pak. Oke. Yang selanjutnya, tadi kan anak kamu katanya lagi di 5 star nih. Lagi perang Iya, mungkin. Kalau untuk dia sukanya itu soalnya. mantan istri kamu yang kamu tahu di mana dia? Jujur nih, jujur Hmm. saya nggak tahu dia di mana sama sekali. Maksudnya tepatnya dia di mana saya nggak tahu. Cuman saya dengar selintingan di jalanan, dia kerja buat orang, katanya. Cuman saya nggak tahu. Di sini. Di sini katanya dia mencari pengobatan apa gitu karena dia udah sakit. Tahu dari mana kamu itu? Dari rumah sakit. Yang di mana? Sendisor? Kota? Sendisor. Oh. Sakit apa dia? Saya kurang tahu lengkapnya. Terus info yang dari rumah sakit Sendisor itu apa? Ya katanya mantan istri saya itu sakit-sakitan. Itu aja. Namanya siapa yang ngasih tahu kamu si Lea Sami Simprui sakit? Ini Asamishima, Pak. Oh iya. Yang ngasih tahu saya. Iya. Itu kalau nggak salah namanya Jihan. Yang benar, Jihan. Cewek cowok. Hah? Cowok. Bohong nih orang Dokter atau Jihan nih. apa? Jihan aja udah nama cewek. Ini yang benar. Tulisannya gitu, Jeehan. Mau gigi lu gue cabut. Itu nama Ampun, cewek. Pak, ampun, Pak. Mumpung. Nama tulisannya begitu, Pak, Jeehan. Ngarang Yo. kamu ini. Sabar. Saya Dia panggilnya orang rumah Jihan. sakit, si Jehan itu. Iya. Lu lihat nih. Ini tang ini masuk ke mulut lu, gigi lu gue cabut satu-satu. Mau lu? Iya enggak lah, Pak. Ya udah lu sebutin yang benar namanya siapa. Jihan namanya. Coba lu jelasin gimana cara lu ketemu sama tuh orang. Ya ke rumah sakit. Ya gue tahu lu ke rumah sakit. Kok lu kepo sih sama mantan istri lu sendiri? Lu mantan lo. Lo masih cinta sama mantan istri lo? Jujur, izin. Saya nggak peduli. Tapi saya dikasih tahu. Ya, Karena kamu itu orang tahu. karena kamu pamer gitu, kamu mantan istrinya Leasa. Enggak, itu obrolan karena berawal dari dedudas. Jadi para duda ini lagi mengobrol, membicarakan kedudaannya. Kenapa saya duda? Ya saya ceritakan lah. Kenapa saya duda. Dan orang yang namanya siapa lu sebutin tadi?
Jihan, Pak. Jihan, oke. Dia menceritakan kalau misalnya dia tahu tentang keadaan istrimu, kayak gitu. Iya. Oh iya, saya tahu. Namanya itu Pak, sakit-sakitan dia. Oh, sakit-sakitan. Oh ya udah. Ya udah. Kan sudah cerai ya. Menarik ya. Oke, next kalau gitu, Pak. Saya udah muak denger nama Lea Sami Simpro sama anak-anakmu itu. Ini yang saya tahu kamu nih kerja di government, Pak. Cuman yang saya nggak tahu nih kamu kerja di government bagian apa, Pak? Ini saya nggak bohong ya Pak ya. Jujur ini, saya di bagian DASD, Departemen Homeland Security and Defense. Artinya apa itu? Artinya itu Departemen Pertahanan di negara ini. Hal yang udah kamu urus, yang kamu dapat apa aja emang dari kamu jadi Menhan? Mendamaikan DOJ dan LIO yang hobi berantem. Masalah warga? Masalah warga jujur nggak ada, belum ada. Karena saya ditempatkan di bagian mengurusi hubungan antar instansi. Bohong dia, Ger. Tadi dirimu bilang kamu staff bagian administrasi. Yang mana Ya benar? kan ini jawaban jujur, kalau sama kamu kan saya bohong. Jadi Anda Menteri Pertahanan atau Perdamaian ini? Ya itu kan menjadi tanggung jawab saya hubungan antar instansi. Suntik dia, Ger. Biar dia nggak terlalu ngerasain sakit. Soalnya dia bohong nih. Dia nggak pernah ngurus warga katanya. Dia cuma ngurus LIO doang tadi katanya sama DOJ. Realitanya begitu Pak, saya cuma belum tsunami 2 minggu. Mungkin biar lu lebih rileks untuk menjawab pertanyaan kita ya. Nah, itu nggak akan membuat lu kehilangan kesadaran. Masih mau bohong-bohong lagi. Siapin aja Itu tutang jujur. buat Itu jujur Pak, pukul bagian saya tubuhnya. cuma mendamaikan LIO dan DOJ yang berantem antara Pak Kreatur dan Sir Dexter dan anak buahnya. Gini, Saya buka sedikit, Pak. Kamu tuh ada mengurus hal soal warga, Pak. Karena kamu mempunyai foto sesuatu yang harusnya kamu tahu. Coba bisa kamu ceritain, Pak? Blunder lo. Gua tahu lo siapa kalau gitu. Oh, terkait foto itu. Begini Pak, kronologinya. Karena itu saya bukan mengurusi warga, saya mengurusi diri saya sendiri situ Pak. Jujur, Jawab. saya. coba lu jelasin. Oke. Sabar Pak. Jadi saya itu diancam oleh seseorang yang hitam, botak, nggak ada rambut, pakai jas hitam kalau nggak salah, terus ada pin bar putih, tulisan Prancis saya nggak tahu, dan juga pakai topi koboi. Dia ngancam saya di depan bengkelnya Pak Deden. Kami lagi berkeliling government di daerah Mill Base, terjadi hal tersebut. Dan salah satu rekan saya mengambil foto itu. Gitu. Foto apa emangnya? Foto sekelompok orang yang sedang memegang senjata dengan 20 orang yang sedang terbaring. Siapa aja yang ada dalam foto itu? Jujur saya nggak tahu. Sampai sekarang saya yang ngancem saya nggak tahu siapa. Bohong dia. Gue kasih saya nggak kesempatan tahu. sekali lagi. Siapa aja yang ada di dalam foto itu? Saya nggak tahu, Sir. Siapa aja? Saya nggak tahu, Sir. Jujur saya nggak tahu. Sampai sekarang saya nggak tahu namanya siapa.
Oh, tahu saya sebut. Oh, satu, saya dengar. Cuman nggak tahu kalau beneran ada di foto apa enggak. Namanya Don Gudut. Namanya Don Gudut. Yang benar. Ya si saya bilang begitu, Pak. Yang bilang saya, informan saya. Yang benar. Kamu yang bener, nggak Bener, mungkin ada Pak. nama orang selucu itu, Don Gudut. What the fuck Iya. you are, Don bro? Gudut, Pak. Dibilang ke saya namanya. Apa maksudnya kamu, ha? Kamu jangan Don bercanda sama Gudut. kita kamu. Iya, kok makin kesini makin cengengesan kamu ini. Yang Jangan ngasih salah tahu ya. saya bilang nih, yang ngasih tahu saya Big Bob. Siapa siapa? Big Bob, katanya dia satu pertemuan di pertemuan orang gendut. Terus Don Gudut itu gendut gitu maksudnya? Iya, si Bob bilang itu Don Gudut, si gendut, itu teman saya di perkumpulan orang gendut. Tanya. Dan dia ada tradisi pukul-pukul perut katanya, Pak. Makin cengengesan kamu. Lucu. Sorry Pak, itu jujur itu lucu banget saya dengar dari Pak Bob. Yaudah, Big Bob ini siapa? Lu tai lah. Jadi gini, saya ketemu Pak Big Bob itu karena saya balik mobilnya. Pas dia ke pemerintahan, saya maling mobilnya, akhirnya dia cari-cari saya. Gitu. Terus kamu kasih lihat foto itu. Exactly, sir. By the way, tadi siapa nama teman kamu yang foto adegan tersebut? Bentar saya ingat dulu Pak ya. Yang benar. Pak Paul bos. Paul dari mana? Dari government. Paul dari government, dia yang ngambil foto itu. Ya, Paul bos. Terus kenapa dia kirim ke lu? Ya karena saat itu menurut Pak Paul ini harus diinvestigasi karena pembunuhan warga 20 orang gitu. Ya udah. Kalau misalnya itu harus diinvestigasi, sudah sampai mana itu investigasinya? Jujur Pak, semuanya tidak ada yang sampai mana. Dari detektif David Reed, detektif Gazazel, Sir Markus, Sir Erwin, Bu Florin, itu gak ada yang kasih keterangan lebih lanjut. Jadi yang tahu itu siapa? Detektif doang atau siapa tadi namanya? Bos yang lanjutin investigasinya. Udah sampai mana? Ya Pak Paul sama para detektif. Terkhususnya kepala detektif Sir David Reed. Jadi yang mengurus. Karena investigasi itu dia mengurus. Oh, yang mengurus kasus investigasi itu David Reed. David Reed. Langsung. Terus tanggapannya tentang foto itu apa? Si David Reed ini. Terakhir dia bilang ke saya, ini adalah sebuah organisasi besar. Sudah. Dan saya tanya, organisasi besar apa Pak? Dia nggak mau nyebut. Mending lu kasih tahu organisasi apa itu. Orang dia nggak mau nyebut Pak. Gua udah Mungkin kalau tanya terus. Tangan kiri lu. Ya, saya nggak tanya terus sih Pak. Pukul kaki kanan lu, jangan sampai bagian biji. Gua arahin sedikit agak ke tengah. Mau lo? Jujur dia nggak mau jebut Pak, nggak ada yang mau jebut. Semuanya nggak ada yang mau jebut. Ini jujur banget. Sekali lagi gua tanya, organisasi apa itu? Cuma organisasi kriminal yang besar. Nah gitu dia bilang. Bagian biji ya, Ger. Lu nggak sayang sama biji lu? Sayang sir, cuman ya mau gimana, saya juga bilangnya seperti itu.
Sejujur-jujurnya, dari tadi saya nggak pernah bohong loh. Emang kita tahu lu bohong apa enggak? Hah? Ya, tentunya kan Sir nangkap saya kan pasti sudah ngumpulin fakta-fakta sebelumnya. Gue kasih tau lah ya, kalau misalnya kita punya fakta-fakta, kita nggak perlu nangkap orang kayak lu. Ya kan saya hanya sebuah validasi, Sir. Pastinya. Pastinya. Itu SUV hitam itu punya government itu. Sekarang gue tanya pandangan lu soal foto itu. Pengawalnya Menhan. Oke. Menurut lu, bukan menurut David Reed atau Bob atau siapalah semua orang yang lu sebutin itu. Harusnya sih Menurut lu apa yang terjadi di foto itu? 20 orang itu dibantai. That's it. Dibantai oleh? Sekelompok orang berjas itu. Oke. Lu bilang lu dari Homeland Security, bagian pertahanan Los Santos, ya kan? Iya. ya itu. Polisi. Ketika 5 orang. anggota lu menyerahkan berkas laporan seperti itu, yang bisa mungkin terindikasi pembunuhan dan lain sebagainya, itu tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian, apa yang bakal kalian lakukan? Oke. Ini jawaban jujur dari saya, Sir ya. Kalau anggota kepolisian tidak melanjutkan, it means pasti ada alasan yang jelas di balik itu. Saya menghargai hal tersebut, apalagi kalau sudah disebutkan saya bahwasanya itu adalah organisasi terbesar. Karena, Sir, di Republik ini menurut data kepolisian ada lebih dari 70 kelompok. Jadi selayaknya orang waras, gitu ya. Kalaupun memang tidak langsung ke ujungnya, ya tidak apa-apa. Gitu. Berarti menurut lu kelompok ini adalah kelompok yang melakukan hal itu, yang berada di foto itu berarti salah satu dari 70 kelompok yang ada di kota ini. Oke, ini menurut keterangan dari Sir Markus. Bahwasannya kalau orang yang bawa senjata kelas 3 berarti beliau bukan orang biasa. Cuman saya tidak tahu pasti. Soalnya kata Sir Markus, kelompok itu biasa cuman bawa senjata kelas 1 atau kelas 2. Well. Ya udah gini Pak. Ya udah cukup untuk pertanyaan yang itu Pak. Saya mau sedikit out of context nih dari pembahasan yang tadi. Baik. Yang saya tahu katanya kamu sempat deket atau mantan pacar atau pacarnya Bu Florin katanya kamu Pak Gogo. What the fuck? Enggak, Pak. Yang bener kamu katanya kamu sempat menjalin kasih sama dia. Menjalin percintaan. Itu di negara lain, Pak. Gimana maksudnya? Itu di negara lain. Florin di sini saya nggak menjalin tali kasih. Itu di kisah tanah air. Yang boneng kamu. Benar. Wah, Hawaii nih. Tapi kamu sama mantan istrimu di negara sini? Gue mencium-cium nih orang ya. Ini orang playboy kelas teri. Dia datang ke sini mau nyari Florin, dia datang ke sini mau mencari mantan istrinya sebenarnya ini orang. Buat apa sih cari mantan istri saya? Gila banget sih. Musang birahi dong ini. Dari setelan lu kelihatan sih. Orang-orang Tapi Florin kayak gini masih menarik sih. Orang yang menggunakan jabatannya untuk memikat wanita-wanita yang ada di Los Santos ini. Ya kan? Waduh, enggak Pak. Saya nggak perlu nunjuk-nunjuk air buat pencitraan saya. Nggak perlu nunjuk-nunjuk air. Iya. Ya udah Jadi Pak. gini. Oke lanjut. Ini kenapa gua nggak duduk nih? Jadi gini.
lu sekarang bakal jadi tiket kita untuk keluar dari sini. Oke? Ya, Pak. Gue cuma titip pesan satu sama lu. Mau lu dari Homeland Security, lu dari Menteri Pertahanan atau apapun itu. Ya, gue cuma saranin jangan coba-coba untuk terjun ke dunia yang gak bisa lu atasin. Dan lu sampein pesan ini juga ke teman lu Bob. Lu sampein pesan ini ke teman lu yang ada di IMS itu. Lu sampein juga nih ke teman lu yang ada di kantor government itu. Oke? Siap, Sir.